Indeks Animis Hermo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang arif adil lagi bijaksana dan para pemerhati debat sekalian. Perkenalkan kami dari tim Vezia dengan saya Indah Nurhasana sebagai pembicara pertama, rekan saya Vera Novia sebagai pembicara kedua, dan Jessica Ashar sebagai pembicara ketiga. Sebelum kami mengelaborasi lebih dalam ranah argumentasi kami, izinkanlah kami menyatakan sikap tidak sepakat pada mosi perdebatan kali ini, yakni penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Dewan juri yang terhormat, artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara definitif merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Perlu kita pahami, AI dapat membantu Gen Z mengakses berbagai perspektif dan informasi dari seluruh dunia. Ini dapat memperkaya pemahaman mereka tentang isu-isu global. Dewan juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini akan kami mulai dari argumentasi yang bersifat filosofis. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari landasan tersebutlah dapat dipahami bahwa AI dapat digunakan untuk mengembangkan potensi generasi muda. Apabila kita tinjau kembali dari segi historis, sejak kemerdekaan, Indonesia telah berusaha meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa. Seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, Indonesia mulai menghadapi tantangan baru. Masyarakat dan negara harus dapat mengakses kemajuan teknologi dan mengurangi ketertinggalan, terutama dalam bidang pendidikan, industri, dan inovasi. Revolusi industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi teknologi AI secara lebih luas. Dewan juri yang terhormat, latar belakang ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini juga akan didasari oleh dua argumentasi utama. Yang pertama merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini, jika AI digunakan untuk melakukan transaksi elektronik atau menyediakan layanan berbasis teknologi, maka penggunaannya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam UU ITE. Yang kedua, AI memiliki peranan penting dalam meningkatkan keterampilan dan kreativitas Gen Z serta dapat membantu Gen Z untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Menurut Profesor Rehal Kasali, seorang ahli manajemen dan teknologi di Indonesia, AI memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas Gen Z. Menurutnya, AI memberi Gen Z alat yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan menciptakan ide-ide baru dengan menggunakan analitik data, simulasi, dan otomatisasi. Berdasarkan hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Musuh terbesar dari ilmu pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, tetapi ilusi ilmu pengetahuan. Stephen Hawking. Dewan juri yang arif, adil lagi bijaksana, serta para pemerhati debat sekalian. Perkenalkan, saya Vera Novia selaku pembicara kedua dan sebagai representasi dari tim kontra pada mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana yang dijelaskan pembicara pertama dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus memastikan sistem yang digunakan telah diselenggarakan secara aman, andal, serta bertanggung jawab. AI atau Artificial Intelligence tidak dapat dilarang karena ia merupakan hasil pemikiran seseorang yang dipandu dengan elektronik. Karena elektronik memiliki peranan besar dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas di berbagai aspek kehidupan terhadap perkembangannya zaman. Dewan juri yang terhormat, kecerdasan buatan menjadi negara harus berpacu bagaimana meresponnya. Apabila kita melihat dalam Pancasila, tepatnya pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, AI berperan dalam mempererat hubungan dan kerjasama antar individu di seluruh Indonesia tanpa terbatasnya oleh jarak. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Gen Z dapat saling berhubung untuk berbagi ide, berkolaborasi, dan menciptakan inovasi bersama. Ini akan memperkerat rasa persatuan dalam keberagaman melalui kemajuan teknologi. Hal ini pun sejalan dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945 di mana dinyatakan tujuan dari negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, jika digunakan dengan bijak dan terarah, AI bukanlah musuh kreativitas, melainkan alat bantu yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan akses pendidikan, dan justru akan mempercepat proses pencapaian bersama. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, dan kreatif. Alih-alih mengurangi kreativitas, AI justru bisa menjadi alat bantu untuk mendorong kreativitas dalam ilmu pengetahuan, dunia seni, serta desain. Misalnya dalam aplikasi desain grafis yaitu Canva yang di dalamnya terdapat fitur AI memiliki 130 juta pengguna aktif pada tahun 2024, memiliki pengguna dari berbagai latar belakang termasuk juga pelajar. Hal ini membuka akses bagi lebih banyak individu untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia seni dan desain. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia penggunaan AI menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024 diperkirakan terdapat sekitar 1,3 juta penggunaan alat AI dengan potensi untuk meningkat hingga 3,33 juta pengguna di masa depan. Indonesia juga menduduki peringkat ketiga sebagai negara penyumbang kemajuan aplikasi AI terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dan juga India. Dalam banyak sistem hukum dan konstitusi negara-negara, hak atas kemajuan dan inovasi adalah bagian penting dari pembangunan masyarakat. Hal ini pun sejalan dengan pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan ilmu pengetahuan, serta memperoleh manfaat dari kemajuan ilmiah dan aplikasinya. Penggunaan AI sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi yang seharusnya dilihat sebagai hak untuk berinovasi dan berkembang, yang memungkinkan generasi muda termasuk juga Gen Z untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmiah dan teknologi. Menurut Profesor Dr. Haji Rosihan Anwar MAG selaku Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk kemaslahatan umat, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mutu perguruan tinggi tetap terjaga dan terhormat marwahnya. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu ad-dararu yuzalu bi maslahah, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan demi kemaslahatan. Dalam hal ini AI membawa banyak sekali kemaslahatan dalam membantu pekerjaan kita saat ini, seperti mulai dari menyusun kalimat, mencari berbagai informasi, meningkatkan kreativitas, efisiensi, serta membantu dalam bidang-bidang seperti pendidikan, bisnis, bahkan untuk desain. Penggunaan AI dapat menjadikan manfaat besar dalam hal produktivitas, bahkan membantu kita dalam perspektif baru. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra tetap tidak mengamini mosi perdebatan kali ini, yang selanjutnya akan dipertegas oleh pembicara ketiga dari tim kami. AI doesn't replace humans, it augments humans' capability. AI bukan ancaman bagi manusia, melainkan alat yang dapat memperkuat kemampuan manusia. Satya Nadella, Dewan Juri yang adil, arif lagi bijaksana, dan para pemerhati debat sekalian. Pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami telah menjelaskan dengan jelas mengenai betapa pentingnya AI dalam meningkatkan keterampilan dan kreativitas Gen Z. Di sini saya Jessica Azhar selaku pembicara ketiga dan sebagai representasi dari tim kontra akan memperkuat argumentasi tersebut dengan data yang lebih spesifik dan relevan. Dewan Juri yang terhormat, melalui perdebatan ini, izinkanlah kami untuk menggarisbawahi dengan adanya AI memberikan Gen Z kesempatan untuk belajar tentang teknologi canggih yang penting untuk kesiapan mereka di dunia kerja masa depan. AI juga berpotensi dalam membantu Gen Z mengelola kesehatan mental mereka. Melalui aplikasi berbasis AI yang menyediakan dukungan psikologis, remaja dapat merasa lebih didukung untuk menghadapi tantangan emosional. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dapat mengembangkan potensi peserta didik, termasuk dalam bidang teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI di sektor pendidikan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada peserta didik dengan cara yang lebih adaptif dan efisien. Dengan memanfaatkan AI dalam pendidikan dan pelatihan, negara dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap menghadapi perubahan teknologi.
Gen Z yang terbiasa berinteraksi dan beradaptasi dengan berbasis AI dapat mengembangkan keterampilan penting seperti pemrograman, analisis data, dan pemecahan masalah. Dewan juri yang terhormat, menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, dan berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, AI dapat membantu menciptakan lingkungan yang kreatif dengan menyediakan umpan balik yang positif dan alat serta platform yang memungkinkan individu untuk berkolaborasi, serta mendukung eksplorasi dan mengembangkan ide. Sehingga para Gen Z dapat meningkatkan kreativitas dalam kemampuan yang inovatif dan dapat berguna bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, marilah kita naikkan perdebatan ini satu tingkat lebih tinggi melalui korporasi perbandingan dengan negara lain. Yang pertama, Amerika Serikat. Negara ini menjadi salah satu pemimpin dalam pengembangan teknologi AI dengan banyak startup dan perusahaan besar yang berinvestasi dalam inovasi AI. Generasi Z di Amerika Serikat cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan hiburan. Program-program seperti Digital Talent Scholarship mendukung pengembangan keterampilan digital di kalangan generasi muda. Yang kedua, Jepang. Jepang memiliki tradisi panjang dalam teknologi dan inovasi dengan generasi Z yang sangat terbuka terhadap penggunaan AI dalam seni dan desain. Banyak platform AI yang digunakan untuk menciptakan karya seni digital, musik, dan animasi yang semakin populer di kalangan anak muda. Pendidikan di Jepang juga mulai mengintegrasi AI dalam kurikulum, mendorong siswa untuk berinovasi dan berkreasi. Yang ketiga, Brazil. Di Brazil, generasi Z mulai mengeksplorasi penggunaan AI dalam bidang seni dan media sosial dengan banyak influencer yang menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kreativitas mereka. Program pendidikan yang mendukung keterampilan digital semakin banyak bermunculan, mendorong anak muda untuk memanfaatkan AI dalam proyek kreatif. Dewan juri yang terhormat, setelah mendengarkan berbagai argumentasi dari tim kami, saya yakin bahwa kita dapat melihat betapa pentingnya AI untuk menciptakan kreativitas bagi Gen Z dan akan menjadi solusi serta menjawab seluruh masalah yang ada di abad ini. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami mengajukan beberapa solusi dan rekomendasi. Yang pertama, mengembangkan sistem keamanan. Untuk mencegah penyalahgunaan AI, data yang digunakan untuk melatih AI harus dilindungi agar tidak dapat dimanipulasi atau dicuri. Yang kedua, memberikan edukasi terhadap masyarakat dan transparansi. Memberikan edukasi terhadap masyarakat agar pengguna dapat memahami penggunaan AI, membuat keputusan dan proses pengambilan keputusan AI harus jelas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga, keadilan dan anti-diskriminasi. Dalam hal ini, dengan adanya berbeda ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial, AI harus bersikap adil. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Konstitusi.